Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MyDNN. Kali ini saya akan membahas materi kelas 7. Mengenai apa ya? Yuk kita simak. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita pasti terdiri dari benda-benda. Apa saja benda-benda itu? Misalkan di sungai ada batu, tumbuhan, matahari, awan, burung. Terus apa perbedaannya? Ya, di sekitar kita ada benda-benda yang hidup atau makhluk hidup dan juga benda yang tak hidup atau benda mati. Misalkan burung termasuk benda hidup, tumbuhan termasuk benda hidup, awan termasuk benda mati, matahari benda mati, air benda mati, dan batu adalah benda mati. Nah, sekarang apabila benda itu bergerak, misalkan mobil, apakah mobil termasuk benda hidup atau benda mati? Apakah perbedaan dari benda hidup dan benda mati? Jadi, benda hidup yang tergolong dari makhluk hidup pasti mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak, memerlukan nutrisi atau makan dan minum, berkembang biak atau melakukan reproduksi, bernafas, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan melakukan adaptasi. Berdasarkan ulasan tadi, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu proses pengelompokan suatu makhluk hidup di dalam suatu unit kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri yang dimilikinya. Misalkan akan mengelompokkan hewan ikan dengan hewan ayam. Persamaannya apa? Dan perbedaannya? Jika persamaannya sama-sama tergolong hewan dan sama-sama bertelur, sedangkan perbedaannya kalau ikan hidup di air, ayam hidup di darat, ikan bersisik, sedangkan ayam tidak bersisik atau mempunyai bulu. Jadi, ikan dan ayam bukan termasuk dalam satu jenis karena perbedaannya lebih banyak. Karena banyaknya beragamnya makhluk hidup di dunia ini, maka akan dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Dan tujuannya apa? Tujuannya yaitu 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Maka perlu dasar-dasarnya, yaitu 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup dari makhluk hidup tersebut. Dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat hierarki atau tingkatan takson makhluk hidup, yaitu urutan kelompok suatu makhluk hidup, di mana semakin ke bawah tingkatan klasifikasi, maka persamaan yang dimiliki anggotanya tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Untuk mempermudah dalam klasifikasi makhluk hidup, diperlukan tingkatan klasifikasi atau urutan takson yang sudah dikemukakan oleh Bapak Carolus Linnaeus. Tingkatan klasifikasi ada 7 tingkatan. Yang dari atas, mulai dari atas itu bahasa Latin regnum, terus divisi atau phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kalau regnum itu dunia atau kingdom, divisi phylum, kelas-kelas, ordo itu bangsa, familia itu suku, genus itu marga,
sedangkan spesies adalah jenis. Jadi makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Pengelompokan makhluk hidup didasarkan ada 5 kingdom. Yang pertama kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera itu bersifat mikroskopis atau prokaryotik, misal pada Archaeobacteria dan Eubacteria. Kingdom Protista bersifat uniseluler, multiseluler, dan eukaryotik, misal Protista dan alga. Kingdom Fungi itu bersifat mikroskopis dan juga makroskopis dan eukaryotik, parasit, saprofit, dan simbiosis. Kingdom Plantae bersifat multiseluler dan autotrof atau melakukan fotosintesis, misalnya lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Sedangkan Kingdom Animalia bersifat multiseluler, gerak aktif, misalnya serangga, ikan, burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Adapun proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan kunci determinasi, yaitu uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Dan juga dilakukan kunci dikotom adalah berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Contoh dari kunci dikotom, misalkan kita mengamati perbedaan dari tumbuh-tumbuhan yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Maka kita susun ciri-ciri dari tumbuhan tersebut yang menunjukkan ciri yang berlawanan dan disusun berpasangan. Maka kunci yang didapat yaitu berspora itu suplir dan lumut, sedangkan tidak berspora itu jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Dari yang berspora itu ada yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Kalau berbatang jelas itu suplir, tidak berbatang jelas itu lumut. Dari yang tidak berspora ada biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup itu jagung, kedelai, dan terung, sedangkan biji terbuka itu melinjo. Biji tertutup juga ada bagiannya lagi, berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 contohnya kedelai dan terung, berkeping 1 contohnya jagung. Dari berkeping 2 ada perbedaan lagi, berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kalau berbunga kupu-kupu contohnya kedelai, berbunga trompet contohnya terung. Untuk kunci determinasi, maka terdapat uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Misalkan suplir. Di suplir itu, maka dia tumbuhan yang berspora. Jadi 1A, kemudian ke 2A, yaitu suplir, tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Kalau lumut, berarti dia tumbuhan yang berspora. Jadi 1A, kemudian lanjut ke 2B, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Kemudian kalau melinjo, itu tumbuhan yang tidak berspora. Maka 1B, kemudian lanjut ke 3B, yaitu biji terbuka. Kalau jagung, maka dari 3A, yaitu berbiji tertutup, kemudian lanjut ke 4B, yaitu biji berkeping 1. Kemudian hasilnya jagung ya. Sedangkan kalau kedelai itu mulai dari 4A. 4A itu biji berkeping 2. Kemudian lanjut ke 5A, berbunga kupu-kupu, kedelai. Sedangkan untuk terong itu mulai dari 4A, biji berkeping 2. Kemudian lanjut ke 5B, berbunga
trompet yang hasilnya terung. Jadi kunci determinasi ini untuk menemukan jenis makhluk hidup tersebut yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri yang khusus. Makhluk hidup yang sudah diklasifikasikan terdapat nama dari makhluk hidup itu tersebut, sehingga dinamakan dengan tata nama makhluk hidup. Perbedaan takson tumbuhan dan hewan. Perbedaannya terletak pada divisi, dan kalau pada hewan itu namanya filum. Jadi kalau tumbuhan itu divisi, sedangkan hewan itu filum. Tata nama ini dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, yaitu sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Misalkan tumbuhan zymas atau jagung. Jadi dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu zea itu genus, maka awal hurufnya itu besar, sedangkan yang mes itu spesies, hurufnya kecil. Bahasanya bahasa menggunakan bahasa Latin atau ilmiah. Jika diketik maka ditulis huruf miring, jika ditulis tangan maka digaris bawahi. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.